sesuatu yang mungkin agak sedikit kontroversial ya. Ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, IHSG itu hanya naik 51,31%. Oke, selamat sore Pak Edi. Selamat sore juga, Triadi. Gimana kabar nih? Gimana kabar? Kabarnya baik tentunya ya. Meskipun IHSG kita agak tergoncang ya belakangan ini ya. Sebenarnya menurut saya sih masih wajar aja ya. Kenapa masih wajar? Karena memang sudah habis naik 8 hari berturut-turut, kemudian terjadi koreksi. Dan itu wajar, apalagi kita biasanya memang harus ada koreksi terlebih dahulu sebelum masuk ke akhir tahun atau windows dressing biasanya dipanggilnya. Jadi biasa kalau ada koreksi terlebih dahulu itu justru adalah kesempatan emas buat para pelaku pasar untuk melakukan buy on weakness atau beli di bawah gitu. Oke, saya mau ngobrolin sesuatu yang mungkin agak sedikit kontroversial ya. Ini kan kita baru ganti presiden nih. Ya. Kita kaleidoskop sedikit lah, kita review ke belakang 10 tahun ke belakang nih masa pemerintahannya Bapak Joko Widodo. 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Gimana sih menurut Pak Edi nih kinerjanya IHSG nih selama 10 tahun kepemimpinannya Bapak Joko Widodo? Jadi kalau kita pakai data ya, data yang ada di tabloid Kontan, ya di Kontan nanti bisa dimasukin ya di screenshot. Jadi kalau 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, IHSG itu hanya naik 51,31%. Sedangkan di fase pemerintahan era presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga 10 tahun, itu IHSG mengalami kenaikan 489,29%. Oke, jauh ya. Jauh. Jauh banget ya. 50% dalam waktu 10 tahun. Sementara kita tahu kan untuk kinerja bursa sendiri di seluruh dunia kan rata-rata setahun itu antara 10-12%. Oke, kita pukul rata lah 10%. Jadi idealnya 10 tahun, selama 10 tahun itu kan idealnya nih sebenarnya naiknya 100% dong ya. Jadi bisa dikatakan market kita ini underperformance dong artinya selama 10 tahun ke belakang. Tanpa disclaimer ya, tanpa mendiskreditkan Bapak Joko Widodo ya. Tapi kan secara kalau kita lihat by data kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara soal 5 tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebenarnya IHSG tumbuh cukup signifikan. Kalau kita lihat dari Presiden Jokowi naik dari 2014 ya sampai 2019 itu bursa naik cukup kencang. Itu mungkin selama 5 tahun itu naik sekitar mungkin 5-70% gitu, sekitar itu. Dan memang sebelum COVID, ya kita bicara sebelum COVID, itu sudah ada satu peristiwa dulu yang cukup memukul bursa kita, yaitu peristiwa Jiwasraya di tahun 2019. Jadi dengan adanya peristiwa Jiwasraya itu menimbulkan pukulan yang cukup berat untuk pasar modal. Kenapa? Karena dengan adanya peristiwa Jiwasraya itu banyak fund manager atau pengelola dana, ya contohnya dana-dana pensiun, yang mereka menarik dananya keluar dari IHSG. Kenapa? Karena mereka juga takut gitu. Takut apa? Misalnya mereka investasi di saham, kemudian rugi, terus dituntut, dipidanakan. Ya. Karena Jiwasrayanya dituntut, jadi yang lain juga takut kan. Jadi misalnya kayak dulu ada dana pensiun Pertamina ya, mereka naruh uangnya di Elsa misalnya, karena Elsa ya kita tahu perusahaan yang kedekatannya sama Pertamina ya gitulah ya. Jadi, nah begitu terjadi kasus seperti Jiwasraya itu, ya orang yang tadinya taruh uangnya dana pensiun pemerintah ini takut dipidanakan karena taruh uangnya di sana, mereka lari ke obligasi. Jadi ada penurunan di sana dari segi dana kelola. Itu yang pertama, ya.
Kemudian faktor yang kedua tentu saja COVID. COVID ini hantaman berat juga ya untuk pemerintahnya Bapak Joko Widodo. ya, COVID ini kan banyak orang sering bilang COVID itu kan 2020. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang pun 2024, keadaan ekonomi Indonesia maupun ekonomi dunia masih belum baik-baik saja. Masih belum recovery. Belum recovery 100%. Kalau nggak percaya, Anda bisa lihat dari suku bunga. Di mana suku bunga itu masih sangat tinggi. Jadi era suku bunga rendah itu belum terjadi. Nah, karena era suku bunga rendah belum terjadi, dunia usaha masih terhambat. Dengan masih terhambat itu, ya otomatis perusahaan-perusahaan yang ada di bursa juga agak sulit untuk berkembang. Karena hutangnya jadinya dia harus bayar bunga hutang yang lebih tinggi. Ya, di samping itu ada juga faktor yang lain yang juga menurut saya yang harus dilihat, yaitu bagaimana terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang IPO. Terus terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang IPO terjun ke pasar modal yang menurut saya ya perusahaannya sendiri mungkin kurang baik gitu ya. Kurang baik, dan ditambah lagi kita tahu waktu saat COVID ya, ada perusahaan-perusahaan teknologi yang melantai di pasar modal atau yang mendapatkan hype dari ya waktu itu. IPO-nya waktu ya itu. Kita sebutlah era startup. Masa-masa startup. Ya, jadi ada Tokopedia, ada Bukalapak. Tokopedia maksudnya Goto ya, Gojek Tokopedia, ada Bukalapak. Kemudian banyak juga bank-bank digital. Kayak Alobank, Aladin, Aku-Laku dan sebagainya. Yang saat itu karena hype-nya startup itu jadi tiba-tiba seperti besar. Semua serba digital. Ya, dan tiba-tiba sekarang ambruk semua. Nah, ambruknya startup ini juga mempengaruhi anjloknya ya IHSG. Karena kalau kita tahu misalnya Arto gitu ya, Bang Jago, dia sempat harganya sampai 20 ribuan. Nah, terus anjlok jadi 3 ribuan. Kemudian Goto gitu ya, dari 300-an jadi 50, 60. Ya tentu saja kapitalisasi IHSG juga ikut tergerus. Ya, dengan mengingat Goto itu kan juga kapitalisasi pasarnya besar sekali kan. Ya, jadi kalau kita lihat itu juga menjadi laggard atau menjadi pemberat dari IHSG. Di samping itu, kalau kita lihat pemerintahan SBY, di masa pemerintahan SBY itu ada yang namanya komoditi boom. Komoditi naik sangat pesat. Kenapa komoditi naik pesat? Sangat pesat karena saat itu ada yang namanya Olimpiade Beijing. Nah, waktu ada Olimpiade Beijing itu, semua komoditi itu ditarik ke Cina, semua. Entah itu baja, entah itu tembaga, entah itu timah, entah itu apa. Kebetulan Indonesia ya gudangnya segala macam komoditi. Dan itu menguntungkan perusahaan-perusahaan yang ya ekspor itu, dan di era pemerintahan SBY itu menjadi seperti tambang emasnya gitu ya. Kalau ditanya pemerintahan Jokowi ada komoditi boom, ada sedikit, yaitu efek dari perang Rusia Ukraina, batu bara sempat naik sebentar. Tapi itu posisi kita belum recovery dari COVID. Ya. Jadi harga batu baranya memang tinggi. Tapi pengirimannya itu susah. Karena harga kontainer mahal, kontainernya juga susah, kapalnya juga susah. Jadi memang ya karena supply demand-nya nggak sesuai, itulah harganya tinggi. Tapi secara volume tidak bisa besar juga. Jadi itu yang menurut saya penghambat pemerintahan kinerja pasar selama pemerintahan Jokowi gitu. Jadi kita tidak bisa juga bilang bahwa serta-merta bahwa Presiden Jokowi itu jelek, Presiden SBY itu bagus, enggak. Memang banyak sekali tantangan yang dialami IHSG di masa pemerintahan Joko Widodo gitu. Jadi
Itu sih kalau menurut saya kalau kita bandingkan 10 tahunnya Jokowi dengan 10 tahunnya SBY, jelas nggak fair. Nggak fair. Ya, nggak Karena fair. di zaman SBY juga tidak ada quantitative easing kan. Quantitative tightening kan. Ya. Nah, di Jokowi karena ada COVID ya quantitative tightening-nya berlaku gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau kita bilang di era Presiden SBY sebenarnya terjadi juga yang namanya market crash 2008. Oh iya, 2008 ya. Ya, atau subprime mortgage crisis di Amerika yang ya di Indonesia sempat terkena juga, tapi recovery-nya sangat cepat gitu ya, karena yang terkena itu hanya pasar keuangan aja. Sedangkan kalau di COVID ini semua sektor kena, termasuk sektor realnya. Ya, jadi karena sektor realnya kena, ya tentu kita ingat ada PSBB waktu itu orang ya istilahnya setengah lockdown, semi lockdown itu juga mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang IHSG jelek di masa pemerintahan Jokowi itu betul, tapi bukan karena salahnya satu orang saja. Presiden Jokowi gitu, bukan. Karena gitu multifaktor kan kita tidak bisa menunjuk salahnya si A gitu. Ya, nggak bisa. Tapi itu adalah setidaknya beberapa hal yang bisa kita paparkan kalau kita ngomongin IHSG di masa pemerintahan Jokowi. Gitu. Sama kan juga kita tidak, kalau saya nggak salah ingat ya, correct me if I'm wrong. Pada masa COVID itu kan sempat kalau ada komoditi boom waktu COVID itu saya ingat kalau nggak salah harga minyak sampai sempat minus kan waktu itu. Ya, kenapa? Karena memang dengan nggak ada orang kemana-mana, nggak ada apa-apa, kilang-kilang minyak penuh semua. Ya. Kilang-kilang minyak penuh semua, terus mau bagaimana ini? Sama juga dengan kalau kita bicara soal pabrik misalnya. Misalnya pabrik semen itu kan nggak bisa stop. Dia akan terus memproduksi. Apapun yang terjadi, dia harus produksi terus. Oke. Nah, nggak ada pembangunan, nggak ada proyek, semennya mau kemana? Kalau dia proyek produksi, bisa dia mungkin mengurangi produksi, tapi menghilangkan produksi sama sekali itu nggak bisa. Oh, mesinnya nggak bisa stop sama sekali ya? Mesinnya nggak bisa stop, karena kalau mesinnya stop, dia mungkin perlu berbulan-bulan untuk paling nggak men-setting tungkunya itu perlu 3 bulan. Oke. Jadi pabrik-pabrik besar, entah itu pabrik kaca, pabrik semen, pabrik saniter, kloset, yang gitu-gitu, pabrik-pabrik besar itu nggak bisa stop mesinnya. Dan yang terjadi adalah oversupply kan. Ya, mereka mereka bisa mengurangi produksi, tapi produksi tetap berjalan. Yang nyerap nggak ada. Akhirnya oversupply ini terjadi sampai sekarang. Efeknya masih berlanjut kan. Oh ya, sahamnya katakanlah yang paling gampang semen, SMG RINTP, harganya jatuh nggak karu-karuan kan? Iya, karena semen oversupply. Oversupply. Ya. Oke. Yang oversupply kan bukan cuma semen ini NTP atau SMCP. Semen seluruh dunia kan oversupply. Iya kan? Keramik dari seluruh dunia oversupply, bukan cuma keramiknya Indonesia, keramiknya Cina, keramiknya India, ya semua pada nggak ada yang bangun gimana? Jadi ngabisin stok lamanya seperti apa? Oh iya. Stoknya jadi menumpuk, supply-nya tinggi. Ya, makanya kalau Anda lihat sekarang handphone aja, kalau Anda lihat Samsung gitu, misalnya Samsung A04 misalnya, 6 bulan sudah keluar A06. Jadi 4, 5, 6. Kenapa? Ya karena ngabisin juga mungkin body case-nya, mesinnya atau apanya yang kemarin dulu. Dia terus ini, jalan terus dia. Jadi ya boleh dibilang ya dunia masih berkutat sama oversupply yang kemarin. Bukan cuma di Indonesia aja. Di seluruh dunia ya. Iya. Ya berbicara seluruh dunia kan, ini mau nggak mau kita akan masuk ke Cina juga. Tadi kan Pak Edi ngebahas 2008 tuh boom komoditi masuknya ke Cina. Nah, sementara kita tahu kan Cina itu salah satu yang konsumen batu bara terbesar di Indonesia. Nah, kemarin kan Cina nih ekonominya kan juga lagi tidak baik-baik saja. Ini ekonomi Cina parah. Ini pengaruh nggak sih sama kita juga? Apalagi kan kalau Cina itu kan boleh dibilang datanya nggak pernah terbuka untuk umum. Ya. Ya, jadi
ya data yang ditampilkan Cina untuk umum itu datanya benar atau nggak pernah tahu karena ya Google aja nggak ada di sana. Ya, mereka pakai Weibo. Ya, jadi kan kita nggak bisa ngomongin serta-merta apakah China itu datanya benar atau enggak. Tapi yang kita lihat dari data PMI-nya mereka, data manufakturnya mereka, ya jelas Cina itu mengalami perlambatan. Apalagi di seluruh dunia, ternyata sekarang bukan cuman Amerika aja, tapi Eropa dan lain-lain sudah mulai ngambil kebijakan perang tarif sama Cina. Ya, kenapa? Karena memang ya contoh gitu kan, kayak bajanya Cina bisa dikirim kemana-mana dengan harga lebih murah daripada harga di Cina sendiri kan gitu. Jadi ya apakah pemerintah Cina memberikan subsidi atau apa nggak tahu. Jadi bajanya bisa murah dan orang-orang di luar negeri pada protes. Itu contohnya. Jadi Cina sendiri kalang kabut juga ini. Ekspornya mengecil. Gitu. Ekspornya mengecil, ya penyerapan dari kitanya juga itu pengaruh juga nggak sih ke Indonesia? Kalau di Indonesia sih saya pikir ya memang selama 10 tahun pemerintahan SBY itu kan memang dikenal sangat dekat dengan Amerika. Sedangkan pemerintahan Presiden Jokowi itu terkenal sangat dekat dengan Cina. Gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat kalau Presiden SBY itu kan mirip-mirip sama Presiden Prabowo sekarang. Maksudnya dia aktif di dunia internasional, ini itu. Dan Presiden Jokowi kan kalau kita lihat kayaknya nggak, kiprahnya di dunia internasional itu hampir nggak ada. Ya hampir nggak kedengeran bunyinya gitu loh. Ke PBB, kemana gitu, kayaknya sangat kurang gitu. Jadi kayak Indonesia selama pemerintahan Jokowi ini kayak lebih satu arah ke Cina gitu ya. Ya. Oh, jadi dari situ dampaknya besar sekali ya. Nah, ada juga dampak seperti itu mungkin. Tetapi kembali lagi, entah itu Cina, entah itu Amerika, kalau menurut saya sih berdagang tergantung kemana kita untung. Mungkin kalau Presiden Jokowi lihatnya sama Cina lebih untung, ya kita nggak tahu dasar pertimbangannya apa. Kalau menurut SBY mungkin Presiden SBY sama Amerika lebih untung, kita juga nggak tahu dasarnya apa. Dan saya pikir yang paling penting adalah para pemimpin itu sudah melakukan the best version yang ia bisa gitu loh. Walaupun mungkin the best versionnya beda-beda. Ya, gitu. Ya. Biar kesannya tidak kita terlalu mendiskreditkan, giving the credit where it's due kan. Kita tidak bisa memungkiri juga waktu zaman pemerintahan Jokowi, para pemain pasar modal, pelaku pasar modal itu menikmati 2 tahun terindah kan waktu itu kan. Ya, 2016 dari 2016 sampai 2018 Januari ya itu indah memang. Kalau di masa pemerintahannya Pak SBY ya 2009 sampai 2011. Itu the best time-nya. Cuman ya kembali lagi. Ada orang bilang itu siklus 7 tahunan, ada orang bilang siklus berapa tahunan, ya whatever. Tapi memang ekonomi is a cycle gitu. Ekonomi memang ada sebuah cycle yang ya kita nggak tahu kapan dimulai dan kapan berakhir dengan pasti. Karena global ini semakin hari semakin terbuka gitu ya. Jadi misalnya dulu ya, kalau kita bilang katakanlah Anda mau import sesuatu barang dari Australia. Anda telepon-teleponan ke Australia, tapi Anda nggak tahu harga di Australia kan, karena nggak ada internet, nggak ada apa kan. Oh ya import, ya cuma telepon-telepon nggak ada. Kalau sekarang kan ibaratnya Anda mau cari harga cabai di India juga bisa kelihatan kan. Era digitalisasi ya, keterbukaan. Ya, jadi udah beda juga cara mainnya gitu. Anda mau cari harga Indomie di Nigeria langsung keluar gitu. Jadi nggak bisa lagi orang main-main tipu-tipu harga, tipu-tipu kualitas, itu udah nggak ada, gitu. Oke. Menurut Pak Edi deh pandangan, bagaimana sih overall menurut Pak Edi itu selama 10 tahun terakhir ke masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo, indeks kita ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita bilang 2014 sampai 2018 itu ya emang nggak main-main, itu bagus banget.
Tapi dari 2018 ke belakang ini, ya memang karena multifaktor tadi, ada Jiwasraya, belum pulih Jiwasraya udah diantem COVID, dia habis COVID belum pulih ada perang Rusia, ya kan? Baru mau pulih lagi 2023 ada proses ya serangan Gaza, proses Gaza itu lagi. Jadi terus menerus ini kena. Jadi kita nggak ada waktu untuk recovery ya? Bukan nggak ada waktu untuk recovery-nya sedikit-sedikit gitu. Terhambat ya? Ya, ditambah lagi yang paling ekstrim adalah dengan adanya rezim bunga tinggi ini selama kurang lebih udah berjalan 2 tahun lebih. Orang kan kalau bunga tinggi orang lebih cenderung naruh uang di obligasi, ya di obligasi, di surat berharga. Jadi orang mau masuk ke risk asset seperti saham, appetite-nya masih kurang. Sedangkan adanya perang-perang terus, sebagian orang juga menaruh uangnya di emas. Ya, jadi saham masih kurang dilirik gitu. Nah, saya sih berharap dengan akan segera berakhirnya era uang ketat ini atau quantitative tightening ini akan menjadi quantitative easing, akan menjadi lebih baik gitu. Saya pikir cukup ya. Ya terakhir dah, satu pertanyaan terakhir dah. Ya. Harapan nih di masa pemerintahan presiden yang baru ini seperti apa? Harusnya selama 6 bulan pertama berdasarkan sejarah, siapapun presidennya 6 bulan pertama itu pasti kebijakannya adalah yang sangat pro rakyat dan sangat baik-baik. Jadi harusnya 6 bulan pertama pasar modal kita itu gerakannya bagus gitu. Harusnya selama tidak ada gangguan dari global ya. Kalau ada gangguan dari global itu akan sulit gitu. Oke, terima kasih banyak ya.